Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang penuh dengan nikmat ini, insya Allah kita akan dapat ilmu banyak lagi nih ya. Tentu saja bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz Syam sehat? Alhamdulillah, Bang Ali sehat. Tanyain dong. Studionya. Tanyain dong Ustadz Syam. Kenapa Ustadz Syam? Umurnya berapa sekarang? Umurnya berapa Ustadz Syam? 31 insya Allah. 31. Hari ini milad. Nggak tahu. Kan kita bicara umur. Oke. Kalau guru? Alhamdulillah. Ustadz menjelang Ahmad masuk 40. 40. Tuhan saya berarti ya? Oh gitu. Kalau saya Guru? 50 tahun depan. Masya Allah. Ini kita akan ngebahas tentang ibadah para manula. Jadi kalau misalnya Ngomongin saya ya. makanya aku bilang manusia lanjut Manula. usia. Sebenarnya kalau misalnya semua manusia mau melanjutkan usianya tetap harus ibadah. Nggak mesti tua atau nggak mesti muda ya. Namanya manusia kalau mau melanjutkan umurnya atau usianya harus ibadah. Cuman mungkin sekarang konteksnya manula di sini mungkin yang umur-umur udah 40 ke atas gitu ya. Nah, ini akan jadi PR buat kita semuanya. Muda udah pasti tapi tua kan belum pasti. Tapi tua di sini apa aja sih ibadah yang harus kita lakukan? Nah, ini ada sebuah cuplikan yang akan kita tonton dan mudah-mudahan ini akan memberikan sebuah wawasan buat kita. Kalau misalnya kita perhatikan bahwa yang pergi haji pun usianya sekarang bukan yang muda-muda lagi nih guru nih. Usia-usia yang tua nih. Ya iyalah daftar tunggunya 15 tahun 20 tahun. Ya, baik. Ini mudah-mudahan next ya kita selalu berdoa bersama-sama mudah-mudahan untuk daftar tunggu ini lebih singkat lagi Tunggu dulu. sehingga Memang tema kita hari ini apa sih? ini guru, Apa? ibadah para manula. Ibadah para manula. Iya, ya. Kita ngebahas itu nih guru nih biar lebih tajam lagi. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu nih ada cuplikannya nih. Di sini kita akan lihat pedagang yang usia lanjut tetap melakukan ibadah meskipun badannya gemeter. Yuk. Masya Allah, dalam keadaan apapun kita harus tetap ibadah. Manusia diciptakan untuk ibadah. Jadi kalau misalnya kadang-kadang orang nanya, aku ini diciptakan untuk apa? Ibadah, ya. Selama hayat masih di kandung badan harus ibadah. Nah, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Syam. Siap. Mohon izin guru semuanya. Ini kita ngomongnya masih muda-muda Ustadz. Padahal temanya manula loh. Aku tadi tapi udah mengkerucutkan sih sebenarnya manusia lanjut usia. Yang mau melanjutkan usianya tetap harus ibadah ya. Karena konsepnya hidup manusia itu untuk ibadah. Betul. Guru, ini ABG anak muda baru meletek Bapak saya. Ini kita ngomongin kayak gitu ya. Kadang-kadang mereka lebih berasa umurnya akan panjang sehingga akhirnya ibadah dientar-entarkan. Maksiat dicepat-cepatin. Wah. Nah, sehingga ada lagi yang bilang ya pantas lah kan udah tua. Mau ngapain lagi? Nah, ini ada gambaran nggak menurut guru gimana yang harus dilakukan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Ustaz Bani, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi hari yang berberkah ini Allah masih memberikan kita hidup di dunia. Karena usia makin bertambah berarti otomatis jatah hidup makin berkurang. Bagi orang yang menyadarinya tentu saja dia akan memperbaiki kualitas hidupnya. Bagi orang yang menyadarinya tentu saja dia akan menjaga ketakwaan di dalam dirinya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu sekalian, para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Al-Qur'an yang sering sekali diulang-ulangi para khatib di hari Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan semaksimal mungkin, dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau di ayat yang lain ittaqullaha mastata'tum, semaksimal mungkin. Yang di ayat yang selanjutnya ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah sebenar-benarnya takwa. Yang mana sih sebenar-benarnya takwa itu? Di antara cirinya la tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan
keadaan tidak selamat ya. Meninggal dunialah kecuali dalam keadaan selamat. Kita mesti selamat terus nih. Muslimu dalam keadaan muslim. Artinya apa? Kita semua menunggu jemputan. Subhanallah. Baik yang anak-anak, baik yang masih muda ataupun yang sudah manula, semuanya nunggu jemputan. Semuanya tinggal nunggu jemputan. Masalahnya kita nggak tahu dijemputnya kapan. Dan kita nggak tahu dijemputnya di mana, dan kita nggak tahu dijemputnya dalam keadaan bagaimana. Yang enak itu kalau dijemput bekal sudah ada. Makanya biasanya dikatakan bahwasanya ibadahnya manula ini semakin meningkat. Kenapa? Makin dekat penjemputnya biasanya. Karena Nabi SAW mengingatkan, umurku 60 sampai 70, umatku pun demikian, dan jarang sekali yang melewati daripada angka tersebut. Artinya semakin dia tua, semakin dia berharap ketika dijemput bekalnya sudah cukup. Setua apapun orang kalau ditanya udah siap mati, kadang-kadang masih jawab belum siap, jangan dulu deh, belum banyak amalnya. Setua apapun dia, bahkan umurnya 90, 100 dikatakan udah siap mati, saya mah alhamdulillah udah cukup semua Ustaz, tapi kalau untuk mati saya belum cukup ibadahnya nih, subhanallah, belum tentu diterima tobatnya. Maka sangat wajar semakin tua seseorang semakin memperbaiki ibadahnya. Ibadah apa saja? Ya tentu saja yang pertama yang wajib-wajib. Karena banyak orang salah nih prioritasnya. Memperhatikan yang sunnah, lupakan yang wajib. Subhanallah. Bahkan kata Nabi SAW, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jadilah orang yang menjauhi maksiat. Jadi selain daripada memperbaharui yang wajib-wajib, memperbaiki, menjaga yang wajib, juga menjaga diri daripada maksiat. Kata ulama, kenapa sih Nabi mengingatkan jauhi maksiat? Bukan perbanyak ibadah, tapi jauhi maksiat. Karena kata para ulama, lebih sulit menjauhi maksiat dibandingkan daripada mengerjakan ibadah. Karena banyak orang STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Maka sebagai seorang yang sudah lanjut usia, bukan hanya memperbanyak ibadah, tapi lebih penting lagi untuk menjauhi maksiat, karena Allah sangat membenci orang yang berlaku kemaksiatan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Allah guru, kalau ngomongin masalah menahan tidak melakukan maksiat itu termasuk bagian ibadah juga kali ya? Oh iya jelas. Jangan jauhin maksiat gitu ibadah gitu, taatan. Ya, ini baik. Guru, wah kita mulai nakal dikit nih guru. Kok nakal dikit? Iya, jadi ada yang bilang gini ya kalimatnya. Kalau udah tua, udah usia senja katanya gitu kan ya, jangan banyakin dosa gitu kan. Sebenarnya kalimat ini kan harusnya untuk semuanya kan. Namanya orang hidup ya jangan sampai banyakin dosa. Tapi di sini lebih difokuskan kalimat ini, kalau sudah usia senja jangan melakukan dosa. Maksudnya gimana guru? Oke. Izin Ustaz Bani dan Ustaz Sams dan Ali Jeno. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ziyaratan haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah, untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Dan hari ini juga sudah termasuk 11 Zulqaidah, sudah masuk bulan-bulan haji. Nah, buat kita semua berbicara tentang orang tua ataupun ibadah di usia senja. Tadi saya melanjutkan tausiah dari Ustaz Syams. Dan tadi sudah ditanyakan oleh Mas ini Bang Ali Jena. Bang Ali aja Bang Ali. Bang Ali tadi sudah nanyain. Gimana nih kalau tadi Ustaz Syams tadi membahas tentang ibadahnya, tujuan hidup itu adalah ibadah. Nah, bagaimana kalau berdosa di usia senja? Ini tadi saya ngobrol-ngobrol tadi Ustaz Bani. Kalau pemerintahan Turki Utsmani dulu itu kalau sudah pensiun atau sudah usia senja dibawa ditempatkan diasingkan atau ditempatkan di Mekah. Hebat banget karena waktu itu kan Saudi Arabia berada di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Ini pembelajaran. Jangan justru menjadikan usia senja itu malah berbuat dosa. Hati-hati ketika orang sudah berusia senja tapi masih melakukan dosa, maka dosanya 2 kali dicatatkan. 1, dicatat dosa masa lalunya karena dia belum bertobat. Yang kedua, dosanya yang sekarang. Harusnya orang tua itu kan digambarkan, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Saya ingat dari tausiah dari guru sekumpul di Martapura, Masya Allah Tabarakallah, membahas tentang hadis Nabi perihal 3 orang yang tidak ada dosa kecil padanya. Siapa itu yang tidak ada dosa kecil padanya? Adalah sosok guru, sosok pemimpin, dan sosok orang tua. Kenapa 3 orang ini dikategorikan tidak ada dosa kecil padanya? Justru dicatat sebagai dosa besar. Karena sosok pemimpin ada yang mengikut.
Iya, keteladanan. Guru juga seperti itu. Guru harusnya memberikan pembelajaran yang baik, tuntunan yang baik. Ngapain dia berbuat dosa? Sehingga bisa jadi dosanya 2 kali lipat. Karena ada yang mengikut. Termasuk orang tua. Orang tua itu adalah atas apa yang dilakukan menjadi gambaran buat anak cucunya untuk melihat. Nenekku itu, kakekku itu. Kalau sore-sore saya lihat baca Quran lah, ngaji lah, ke masjid lah, tangannya tidak berhenti tasbih lah, pergi selalu ada wudu lah. Itu kan penggambaran pembelajaran yang luar biasa. Nah, kalau maaf ya, saya pinjam kata-kata ini. Kalau ada orang tua sudah berusia senja, udah usia maghrib. Ya. Udah maghrib ini. Udah mau malam. Udah mau malam. Kalau Ustaz Sams kan masih usia duha. Oh, duha. Iya betul. Ya, Kayak duhur deh. Duhur. Duhur dia. Udah setengahnya kan, setengahnya 60. Kalau ini pada duhur. Kalau aku pada asar sudah. Pada asar. Usia senja. Usia sudah mau menutup usia. Udah mau menutup. Harusnya menutup dengan husnul khotimah. Amin ya Allah. Ketika ada orang tua berusia senja masih melakukan dosa, dikhawatirkan dia menutup hidupnya dengan maaf, saya pinjam kata-kata ini, nauzubillah subhanahuzubillah, suhul khotimah. Harusnya di akhir senja itu harusnya supaya kita, mohon maaf, innamal a'malu bil khawatim. Amal ibadah itu tergantung endingnya. Aduh. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi bahasa gini Guru ya. Jadi kalau misalnya kita udah tua nih, terus tua kita nih? misalnya nah, aku juga udah tua ya. Berapa sih? Aku 44 Guru. 44. Iya. Jadi saya bahasa kalau udah tua kita melakukan kesalahan. Ya. Ya kan dulu udah pernah salah, jadi diulang lagi akhirnya jadi double. Double lah. Kalau Harusnya kan dosa masa lalu itu kan sebagai pembelajar untuk iya, tidak karena udah diulangi. taubat kan. Nah kalau misalnya ABG ngelakuin kesalahan, anak-anak muda, ya mungkin karena dia baru sekali ngelakuin kesalahan. Jadi hitungannya masih 1. Oke, yuk kita taubat sama-sama ya. Ya mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah baik guruku, ini kita agak lebih jauh lagi ya. Untuk Ustadz Ahmad Bani. Jadi gini, biasanya kalau orang tua itu umur 70-an pasti ada keterbatasan. Contohnya harus minum obat setiap hari. Atau harus ada sesuatu yang memang sifatnya dia konsumsi gitu ya. Nah, tapi ibadahnya pasti nambah. Misalnya mereka tuh selalu ingin sholat puasa. Senin Kemis kayak orang tua aku, Masya Allah ya. Nah, boleh nggak sih kita ngasih tahu sama dia, ini kalau obatnya berhenti nanti bahaya gitu. Atau ada nggak sih amalan lain atau bagaimana cara ngingetinnya gitu sehingga akhirnya dia tuh nggak kesinggung gitu. Silakan Guru. Izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Ali dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 68, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia ke penciptaan awal. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, maknanya kami jadikan dia seperti anak-anak, baik anak-anak secara fisik ataupun psikis, sehingga mohon maaf kadang-kadang manjanya kayak bocah tuh. Yes. Kadang-kadang kalau udah minta sesuatu itu pokoknya kudu mesti dikasih. Kalau nggak dikasih ngambek. Baper juga. Baper juga bener. Ya, seperti anak-anak. Nah, kadang-kadang ada orang tua kita, mohon maaf, secara fisik dia nggak mungkin nggak kuat nih untuk ibadat, misalnya puasa. Tapi dia kekeh pengen puasa nih Bang Ali, pengen puasa, pokoknya aku harus puasa. Sebentar dia harus mengkonsumsi obat. Gimana caranya tuh? Waduh, gimana ya caranya ya? Aku jadi orang tua. Ini kayaknya gimana ya? Dipraktekkan. Oh iya. Ini udah jamnya minum obat nih. Aku mau sholat, udah jam berapa nih? Aku mau sholat. Aduh, Abah, Iya. sholat insya Allah masih bisa Abah. Yang penting sekarang Abah minum obat dulu ya. Aduh. Lagi puasa. Lagi puasa, Bah ya? Iya. Iya. Bah, sebenarnya boleh loh, Bah. Bagaimana? Nggak puasa itu, tapi tetap dapat pahala puasa. Gimana caranya? Caranya yang penting bayar fidyah aja. Oh. Ini Allah yang kasih keringanan. Masya Allah, tepuk tangan. Masya Jadi Allah. prakteknya itu memberikan gambaran sesuatu yang solusi. Yes. Betul. Jadi
kita boleh ngasih nasihat ke orang tua, tapi pertama niatnya karena Allah tuh. Oh, karena Allah. Jangan karena gue udah ngaji nih, lebih tahu nih. Aki-aki nggak ngaji nggak tahu. Nauzubillah min dzalik tuh. Apa ngomongnya tadi? Mohon maaf ya, aduh. Anak-anak itu karena baperan tadi, karena manja, jadi kadang-kadang suka naik emosi anak tuh. Maka perlu kesabaran, niatnya karena Allah. Satu. Yang kedua, usahakan secara rahasia, jangan di depan umum, depan anak-anaknya, mantu-mantu, cucu-cucunya dipanggil semua. Nih lihat nih, engkong nih, lihat nih, ini mau nih. Nah, itu akhirnya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau kita sampaikan secara rahasia itu namanya nasihat. Tapi kalau di hadapan khalayak umum itu namanya mempermalukan. Jadi harus dengan tata krama yang ketiga, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang sopan. Kita ajak dialog, kita ajak diskusi. Kek atau abah misalnya, atau mungkin nenek, engkong mau puasa, iya aku mau puasa, kuat nggak? Kuat sih, kuat. Tapi kan kata dokter harus minum obat, kata dokternya harus begini, nanti kambuh asam uratnya, asam lambungnya dan asam-asam yang lainnya kan. Enggak kok bisa kuat, dia tetap ada juga tetap kuat tuh, tetap pokoknya harus tetap puasa. Ya sudah, nanti kalau di zuhur makan dulu ya, bisa minum obat supaya puasanya bisa sampai selesai satu hari. Ya kayak bocah, kayak anak kecil kan. Yes. Nah, boleh nggak apa-apa seperti itu. Tapi ada sebagian orang tua yang dia nggak mau. Pokoknya harus tetap puasa. Pokoknya tetap ibadah. Mohon maaf nih. Kemudian kami pernah bawa salah satu jamaah umroh, udah sepuh usianya, banyak masalah, sakit, terus dia paksa, pokoknya saya harus tohab, harus sa'i dengan jalan. Saya bilang, usahakan pakai dorongan. Enggak, pokoknya saya jalan. Ustaz, ini kaki dulu saya bawa ke tempat maksiat. Ini tangan, ini mata, kepala, seluruh saya pakai buat maksiat. Sekarang sakit saya nggak mau, saya tobat, saya mau pakai ini semua dalam ketaatan kepada Allah. Nah kalau udah begitu kita udah susah dah. Udah. Ada faktor X ya. Kita yang penting kita pantau aja. Iya benar-benar. Ketika apa-apa baru kita bantu dia, insya Allah. Baik, memang itu di sini kita butuhkan akhlak lagi ya, gimana anak-anak harus punya akhlak sama orang tuanya. Kalau misalnya anak-anak nggak punya akhlak sama orang tuanya, nanti dia punya anak juga nggak ada akhlak yang sama dia ya, dibalas ya. Jadi memang cara ngingetinnya segala macam kita harus pakai akhlak. Dan sekarang nyok, di sini ada pertanyaan dari Instagram, kita akan bacain sama-sama ya. Ini dari Sri Rahayu Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aku udah siap nih. Mau kemana? Aku udah siap nih Ustaz. Ada di rumah kapan? Nanti biar aku datang bersama orang tuaku. Masya Allah. Ini Ustaz Maulana kayak itu mau kemana tuh? Iya, guru. Tunggu dulu. Tunggu dulu, jangan dulu main datang-datang aja. Kenapa? Tunggu dulu. Iya. Dia ada fotonya mana sih? Fotonya nggak ada guru. Iya. Jangan-jangan foto masa lalunya. Ini sebenarnya maunya gimana sih? Oh, yaudah. Jangan terlalu kegeeran juga. Iya. Tahu-tahu mau bawa surat permintaan bantuan. Oh iya benar juga ya. Tapi kita bersangka baik, mungkin mau ngajak guru ke tempat yang lebih baik lagi. Kemana masa gitu? Sih? Oh iya. Coba. Udah, nanti kita sikapi lagi. Nah, fotonya gini guru. Oh ya. Baik, Masya Allah ya. Dan kita akan tetap sikapi ini lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Aku